Alhamdulillahil qail wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, tepat pada hari ini tanggal 26 Juli itu ada beberapa peringatan penting, hari-hari besar, antara lain hari mangrove sedunia, ada juga hari tofu, sejenis makanan yang mirip tahu sedunia juga. Dan khusus untuk bangsa Indonesia, pada hari ini adalah Hari Puisi Indonesia. Tanggal 26 Juli diambil dari hari lahirnya penyair Indonesia yang ternama, yang tidak asing lagi, yakni Chairil Anwar. Berkaitan dengan itu, kesempatan pada khutbah kali ini kami ingin membahas tentang syair dalam pandangan Islam. Ini setidaknya bisa menambah pengetahuan kita, atau juga bisa menjadi bekal ketika kita tahu duduk persoalan. Insya Allah kita tidak akan saling bergontok-gontokan, tidak akan saling bermusuhan dengan orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Rasulullah SAW itu pernah melarang umat Islam bersyair. Ini ada di dalam salah satu hadis Bukhari. Kata Nabi, li ayyam tali'a jawfu rajulin qaifan yarihi khairun min ayyam tali'a syi'ran. Memenuhi perut dengan nanah bagi seseorang itu lebih baik daripada memenuhinya dengan syair. Kemudian Rasul pun pernah mengeluarkan pernyataan melarang bersyair dalam masjid. Ini ada dalam hadis Tirmizi. Nah, Rasulullah SAW antana syudil ash'ari fil masjid. Rasulullah melarang kita untuk membaca syair dalam masjid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran seperti ayat yang saya sampaikan di awal tadi juga bercerita tentang para penyair. Kata Allah, ini ada di dalam surat Asy-Syu'ara atau para penyair, ayat 224 sampai 227. Para penyair itu yattabi'uhumul ghawun, diikuti oleh orang-orang sesat. Alam taru annahum fi kulli wadi yahimun. Tahukah kamu bahwa mereka itu mengembara di lembah-lembah? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu tetapi mereka tidak mengerjakannya. Namun dalam memahami masalah ini, kita perlu memahami juga secara utuh dari ayat tadi. Kelanjutan dari ayat tadi,
Allah memberikan kekecualian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma dzulimu. Al-ayah. Ayat sebelumnya ya katakanlah nasnya itu melarang bersyair karena seperti ini seperti itu, akan tetapi Allah melanjutkan firman-Nya, kecuali bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan mereka itu mendapatkan pertolongan setelah terzolimi. Dan ujung ayat itu Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim bahwa mereka itu tidak tahu akan kemana dikembalikan. Artinya maksudnya adalah akan mendapatkan azab dari Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kalau kita kaji secara serius masalah ini benar bahwa Rasulullah pernah melarang syair atau bersyair. Itu maksudnya adalah kalau syair itu mengandung kebatilan, mengandung kesyirikan, mengandung penghinaan terhadap ajaran Islam, mengandung penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain yang sifatnya itu negatif. Tetapi kalau syair itu justru untuk mengangkat derajat ajaran Islam, umat Islam, kebenaran, mengangkat keadilan dan sejenisnya, maka itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena itu masuk kategori kekecualian tadi. Menegakkan keadilan adalah ajaran Islam. Menegakkan kebenaran adalah ajaran Islam. Menyampaikan sesuatu dengan hikmah, dengan menggunakan syair juga diperbolehkan dalam ajaran Islam. Kita juga bisa melihat beberapa hadis Rasulullah, antara lain hadis Imam Tirmidzi yang merupakan salah satu hadis hasan. Kata Nabi, ya, ini menceritakan tentang Umar bin Khattab pernah masuk ke dalam masjid. Kemudian dia melihat Hasan, cucu Rasul, lagi membaca syair, sejenis puisi atau pantun begitu. Karena Umar bin Khattab tahu Rasulullah pernah melarang, dia sinis wajahnya, nampak marah kepada Hasan. Akan tetapi sebelum sampai marahnya, Hasan menyampaikan bahwa saya pernah membaca hal seperti ini di depan orang yang lebih mulia dari saudara. Artinya saya pernah membaca syair di dalam masjid, dan saat itu ada Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak melarang. Ini artinya sebagian ulama ahli hadis bahwa boleh saja membaca syair di dalam masjid. Yang penting syair itu merupakan syair yang mendidik, syair yang memperkuat kebenaran ajaran Islam, syair yang memperkuat nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kemanusiaan dan sejenisnya. Dan di dalam salah satu hadis Imam Bukhari juga bahwa an Abi Ka'b bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna minas syi'ri hikmah, bahwa kata Nabi di dalam syair juga ada beberapa hikmah. Saya
ketika memahami masalah syair ini pernah ragu-ragu karena memang pernah mendengar dilarang. Tetapi saya pernah heran karena justru banyak penyair merupakan tokoh-tokoh Islam yang sangat luar biasa, yang hebat. Ya, katakanlah seperti Umar Khayyam, mungkin kita pernah dengar namanya. Itu tokoh penyair Islam yang mendunia. Beberapa syairnya bahkan diterjemahkan ke banyak bahasa di dunia ini. Salah satunya adalah kata Umar Khayyam, bunga yang pernah mekar selamanya akan mati. Itu mengandung pengajaran, mengandung pendidikan bahwa sehebat apapun kita manusia, semekar apapun kegagahan kita, setinggi apapun jabatan kita seperti bunga yang mekar, ingatlah bahwa semuanya akan mati. Kemudian ada juga dalam bahasa Inggris yang sangat terkenal, justice is the soul of the universe. Kata Umar Khayyam, keadilan adalah jiwa dari alam semesta, yang mengandung pengajaran bahwa kita umat manusia ini mempunyai tujuan yang sama dalam hidup di dunia ini, yakni bagaimana bisa menegakkan keadilan. Tentu saja lebih-lebih bagi para pemimpin, para pimpinan yang diberi amanah untuk memimpin manusia lain, tentunya harus berlaku adil. Sedangkan individu kita saja, kita juga diwajibkan untuk bersikap adil terhadap diri kita sendiri, memperlakukan panca indera kita, fisik kita, hati kita dengan penuh keadilan, memperlakukan keluarga kita, kalau memang kita sudah menjadi kepala keluarga juga harus bisa mewujudkan keadilan di tengah-tengah keluarga. Ini adalah pengajaran yang luar biasa. Banyak saudara-saudara para penyair yang levelnya dunia. Ada juga Sayyid Qutb, ya. Ada juga kalau di Indonesia juga banyak, malah seorang kiai kita juga pasti kenal, masih hidup beliau, Kiai Haji Mustafa Bisri, yang sering dipanggil Gus Mus. Itu luar biasa. Beberapa syairnya beliau menyampaikan, ya ini puisinya berjudul Jadi Apalagi. Kata beliau, apalagi yang bisa kita lakukan bila pernyataan lepas dari kenyataan, bila janji lepas dari bukti, hukum lepas dari keadilan, kebijakan lepas dari kebijaksanaan, kekuasaan lepas dari koreksi. Satu syair yang sangat luar biasa. Kemudian beliau juga menguatkan lagi dengan syair berikutnya, apalagi yang bisa kita lakukan bila kata kehilangan makna, bila kehidupan kehilangan sukma, bila manusia kehilangan kemanusiaannya, dan bila agama kehilangan Tuhannya. Sangat dalam maknanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah kaitannya syair dalam ajaran Islam, yang tentunya silahkan, karena syair ini ternyata juga telah terbukti memiliki kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya kenapa Chairil Anwar sampai dinobatkan hari lahirnya sebagai Hari Puisi Indonesia, karena memang beliau telah menciptakan satu syair yang berbentuk puisi yang dengan judul Aku, yang begitu populer, begitu terkenal, dan itu menguatkan bangsa Indonesia saat itu untuk melawan penjajah. Pernah diterbitkan di majalah Jepang, tetapi dirubah judulnya, tetapi isinya masih itu, menguatkan bahwa ya, kemerdekaan itu merupakan hak individual, hak setiap manusia, maka dilambangkan dengan aku itu. Untuk itu marilah silakan bagi adik-adik, siapa tahu ada mahasiswa jurusan sastra
Silahkan, yang penting sastra kita adalah sastra yang untuk membangun. Apakah puisi, pantun, gurindam, dan jenis-jenis karya lainnya. Ciptakanlah sesuatu yang bermakna, karena insya Allah kalau kita ingat seorang kiai, ya, yakni Buya Hamka, itu kan manusia mati meninggalkan nama. Silahkan, karya-karya Anda ketika Anda meninggal, insya Allah masih bisa dibaca oleh orang lain dan bisa menjadi satu contoh, bisa menjadi satu panutan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini, kami juga ingin menyampaikan satu karya yang saya ingin menguatkan beberapa hadis Rasulullah dalam beberapa pantun, antara lain pantun jihad. Di Jakarta Timur ada Bandara Halim, lengkapnya Halim Perdana Kusuma. Bicara adil di depan pemimpin yang zalim adalah jihad paling utama. Ini selaras dengan hadis diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Afdhal jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair, bahwa sebaik-baik berjihad adalah kita menyampaikan keadilan di hadapan sultan, raja, pemimpin yang zalim. Kemudian ada hadis dari Ibnu Najar dari Abu Zar, afdhalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsahu wa hawahu. Sebaik-baik berjihad bagi seseorang adalah berjihad melawan hawa nafsunya. Mati dikubur di liang lahat, hidung mayat ditutup tisu. Seutama-utamanya berjihad adalah menahan hawa nafsu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum berdoa, ada juga salah satu puisi yang mari bisa kita sama-sama renungkan di Hari Puisi Indonesia ini. Terlibas waktu, ketika rambut tidak lagi menjadi mahkota, sikap menunduk adalah jawabannya. Berpuluh cara dan obat tak bisa merubahnya agar kembali hitam seperti sedia kala. Ketika tubuh tidak lagi perkasa, kendurkan saja otot dan saraf-sarafnya. Kau paksa sekalipun tak akan bisa kembali kuat seperti sebelumnya. Ketika usia tidak lagi muda, masa lalu hanyalah tinggal cerita. Ingin hidup 1000 tahun lamanya hanyalah khayal dan fata morgana. Ketika sakaratul maut di depan mata, kuatkan iman, peluklah yang maha kuasa. Setinggi apapun ilmu yang kau punya, takkan bisa mengelak darinya. Ketika kesadaranmu saat ini telah tiba, segeralah bertobat dan berhenti berbuat dosa. Sebesar apapun dosa-dosa kita, rahmat Allah tidak ada yang kalahkan besarnya. Apapun hasrat dan ambisi kita, setinggi langitkah yang menjadi cita-cita, tercapai ataukah kandas dan hampa, sang waktu tetap akan melibasnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa dzikrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والشرور المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر المجاهدين والمجاهدات في فلسطين وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر